Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Wahab. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu saran dan solusi untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Selanjutnya, nah, latar belakang dari makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis atau MBG ini tuh merupakan sebuah program penting nasional, terutama di zaman kabinet Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, yaitu tuh untuk mengatasi masalah stunting dan anemia pada anak-anak, khususnya di jenjang SD, SMP sampai dengan SMA di sekolah dasar negeri ataupun sekolah rakyat. Di sini tuh program ini tuh memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang agar nanti itu setiap anak bisa memberikan sebuah prestasi yang maksimal dan bisa membanggakan negara. Peningkatan kesehatan anak. Program makan gizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan pada anak-anak sehingga dapat berkontribusi pada konsentrasi belajar yang lebih baik dan kesetaraan gizi di antara mereka. Menurut survei, peningkatan kesehatan anak pada program MBG yang telah berjalan ini tuh meningkat 80%. Selanjutnya itu ada masalah utama program makan bergizi gratis. Yang pertama itu ada keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini tuh merupakan masalah kritis di mana terdapat beberapa kasus keracunan terjadi di pada program makan bergizi gratis ini tuh terjadi akibat standar kebersihan dan keamanan pangan yang tidak konsisten dalam menyediakan makanan sehingga menyebabkan beberapa kasus keracunan. Selanjutnya ada pengawasan administratif. Pengawasan administratif yang dangkal dapat menyebabkan kurangnya pemeriksaan kualitas di lapangan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian atas standar nutrisi yang diterima anak-anak, seperti kualitas makanan ataupun lauk yang disediakan sehari-hari. Kayak misalnya ada tempe yang kualitasnya berbeda ataupun makanan yang disediakan itu setiap sekolah tuh mungkin dapat berbeda-beda karena kurangnya pengawasan dari setiap tempat MBG tersebut. Yang ketiga tuh ada distribusi tidak merata. Nah, distribusi makanan yang tidak merata mengakibatkan keterlambatan dan kekurangan di daerah terpencil, seperti daerah-daerah yang susah diakses oleh kendaraan, terutama kendaraan darat. Apalagi dia tidak bisa diakses oleh mobil, karena ini tuh dapat menghambat akses anak-anak terhadap makanan bergizi dan sehat, sehingga ini akan anak-anak tidak bisa mendapatkan gizi yang seimbang dan akan menghambat proses pembelajaran juga. Selanjutnya ada prinsip panduan perbaikan program makan bergizi gratis. Di sini tuh ada keamanan, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutannya. Untuk meningkatkan program makan bergizi gratis, keamanan dan kesehatan penerimaan manfaat harus diutamakan dengan
transparansi dalam pengelolaan. Misalnya kayak dia tuh harus transparansi atau terbuka terhadap kebersihan dari suatu tempat pengelola makanan dan kehigienisan bahan-bahan makanan yang akan diolah, serta partisipasi masyarakat dan fokus keberlanjutan program. Kayak masyarakat tuh harus diutamakan dalam pengelolaan makanan gizi gratis ini agar tidak ada yang janggal ataupun dapat menyebabkan kabar yang buruk tentang program dari MBG tersebut. Nah, solusi apa sih yang dapat ditingkatkan untuk program MBG ini? Yang pertama tuh ada standar gizi. Menu harus mengikuti angka kecukupan gizi atau KG yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun Badan Gizi Nasional dengan kebutuhan usia dari setiap anak, memastikan setiap anak tuh dapat mendapatkan makanan yang aman dan bersih serta higienis agar makanan yang diserap tuh dapat membuat setiap anak tuh sehat dan menambahkan fokus belajar atau dalam kegiatan tuh tambah semangat. Nah, yang kedua tuh ada pengawasan yang berlapis. Tim pengawas dari Badan Gizi Nasional tuh harus dibentuk dan ditingkatkan di setiap sekolah dan distrik untuk dapat memastikan kualitas dari bahan makanan sampai makanan jadi tuh yang berkualitas dan sehat, serta transparansi dalam pelaksanaan program yang contohnya tuh bisa melibatkan orang tua dan masyarakat ataupun guru, sehingga tuh dia tidak akan meminimalisir atau bahkan tidak ada kejadian kayak keracunan atau bahkan kematian gara-gara program MBG. Nah, selanjutnya itu penguatan ekonomi lokal. Program MBG itu dapat memprioritaskan pengadaan makanan dari petani lokal dan UMKM, sehingga tuh program ini tuh akan dapat membantu perekonomian dari sektor UMKM ataupun petani lokal, dan akan lebih murah juga kalau dibeli dari petani lokal dan UMKM harganya dibandingkan di supermarket ataupun tempat-tempat yang udah terkenal namanya, dan dapat mengurangi ketergantungan pada vendor besar juga. Yang ini tuh juga dapat meningkatkan ekonomi daerah serta mendapatkan kualitas keamanan yang baik. Yang selanjutnya itu ada integrasi edukasi gizi, yaitu tuh mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah penting untuk membangun kesadaran anak-anak tentang pentingnya pola makan sehat dan mengajak orang tua untuk menerapkan kebiasaan yang baik di rumah. Nah, selanjutnya tuh ada evaluasi dan keberlanjutan dari program makan bergizi gratis. Yang pertama tuh ada evaluasi bertahap. Penting untuk evaluasi secara bertahap untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Hal itu memungkinkan perbaikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah yang berbeda-beda dan gizi dari setiap anak, agar program ini tuh berhasil dan efektif dijalankan. Yang kedua tuh ada adaptasi regional, yaitu penyesuaian program harus mempertimbangkan tantangan spesifik di setiap daerah. Dengan pendekatan adaptif, program ini tuh dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengatasi masalah gizi, khususnya di setiap daerah-daerah kayak misalnya dia kawasannya tuh sulit dijangkau oleh transportasi darat dan kurangnya
jangkauan listrik ataupun eh, kurangnya sumber daya sumber daya sumber dayanya. Nah, kesimpulannya itu tuh program makan bergizi gratis atau MBG ini tuh merupakan investasi penting ataupun jangka panjang untuk kesehatan anak dan masa depan mereka. Keberhasilan program ini tuh bergantung kepada kualitas pelaksanaannya, termasuk standar nutrisi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan distribusi yang merata, edukasi yang berkelanjutan, serta keseriusan pemerintah terhadap program MBG ini. Mari kita dukung perbaikan dan keberlangsungan MBG. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.